Halo, halo, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, nggak kerasa kita sudah ketemuan dari sejak Oktober, Oktober sampai sekarang di 11 Desember sudah masuk sesi ke-10, sesi terakhir nih teman-teman semua. Wah, luar biasa nih ya. Siapa nih dari teman-teman? Semoga dari teman-teman sudah pada ikut semua ya di setiap sesi. Sambil nanti kita cek ya, kita sudah mulai merekap nih presensinya teman-teman semua untuk mengetahui. Ingat kalau di ground rules kita dari awal adalah yang nanti yang akan mendapatkan sertifikat adalah yang mengikuti minimal 7 sesi ya, kurang lebih 75% hadir dalam keseluruhan rangkaian sesi kita. Tapi tenang aja teman-teman, harapannya sih walaupun mungkin sebagian teman-teman telat gitu ya dapat informasinya, telat join atau mungkin ada kendala di beberapa sesi sehingga belum bisa mengikuti secara full. Semoga manfaatnya tetap terasa ya, paling tidak awareness kita terhadap pentingnya sustainability dari mulai proses kita awal menyadari sustainability 101 dan krisis iklim yang kelihatan banget ya, saya yakin teman-teman udah ngerasain semuanya di depan mata, emang sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Sampai kemudian kita bicara tentang finance, bisnis berkelanjutan, dan sampai dekarbonisasi gitu ya kemarin. Dan akhirnya hari ini kita akan bahas tentang best practice, implementasi bisnis berkelanjutan dan bertanggung jawab di Indonesia. Nah, teman-teman semua, siang hari ini saya pengen lihat dong reaction teman-teman, boleh diklik di tombol reaction. Perasaan hari ini apakah sedang merasa love atau sedang merasa happy atau ada yang merasa apa, silakan boleh klik tombol reactionnya ya. Kita pengen lihat seberapa happy teman-teman semua dari skala 1 sampai 10 nih di pertemuan siang hari ini. Banyak yang sedang merasa love, ada yang trompet gitu ya. Trompet menggambarkan lagi pengen ada sesuatu yang disampaikan gitu ya. Oke, teman-teman semua dimanapun teman-teman semua saat ini berada, kita sama-sama dengar dan lihat ya berita dari waktu ke waktu terkait bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Semoga bagi mungkin ada keluarga, kerabat, teman, dan rekan-rekan kita semua yang ada di sana, semoga diberi kemudahan ya dalam melalui ini semua dan diberikan keberkatan juga dalam melewati dan masa pemulihannya. Nah, di siang hari ini tentunya saya tidak sendiri ya, nanti kita akan bersama-sama, kita bakal sharing lagi. Ini pertemuan kita yang terakhir. Agak sedih sebetulnya teman-teman ya, ternyata rangkaian pertemuan kita dari mulai pertemuan 1 sampai pertemuan ke-10 ini, sebenarnya kita membicarakan hal yang sangat penting dan itu merupakan tanggung jawab kita sebagai individu juga, salah satunya mewariskan lingkungan ini ke generasi penerus kita. Kita mungkin di dunia nggak lama ya teman-teman ya, bisa jadi waktu kita mungkin sampai 80 tahun gitu ya, tapi kan ada generasi di bawah kita yang tentunya berhak untuk mendapatkan dunia yang layak untuk dihuni ya dan ditinggali. Nah, itu yang menjadi poin penting nih. Harapannya tidak hanya teman-teman juga jadi aware, juga jadi mulai merintis, mulai melakukan hal-hal kecil dari diri kita sendiri untuk kemudian harapannya bisa berdampak besar ya ketika yang kecil-kecil ini diseriusi begitu. Oke, teman-teman semua, perkenalkan lagi teman-teman. Kita sudah bersama beberapa kali ya, ketemu lagi dengan saya Ria Aprilia. Saya yang akan memandu proses di hari ini dari awal sampai akhir bersama tentunya pembicara kita yang sangat keren banget. Teman-teman sudah lihat nih ya profil beliau. Nah, tapi sebelum ke Bu Karin, kita bakal ingatkan lagi nih ground rules yang perlu diikuti nih di sesi kita di siang hari ini. Kita akan bersama-sama selama kurang lebih 1,5 jam ke depan sampai jam setengah 4. Jadi please teman-teman semua aktif dan fokus selama sesinya. Di sepanjang proses, pada saat pemaparan materi, boleh banget teman-teman menuliskan pertanyaan melalui fitur chat Zoom ya, atau boleh raise hand kalau pengen ngobrol secara langsung. Misalnya ada beberapa hal pertanyaan yang sulit dikemukakan dengan tulisan, boleh banget untuk raise hand dan komunikasikan secara langsung sehingga lebih mudah dipahami, begitu ya. Nah, kemudian untuk sertifikat,
kita akan recap dulu ya presensi teman-teman dari mulai sesi 1 sampai sesi 10. Termasuk nanti di akhir sesi kita akan ada post test. So please stay tune sampai akhir sesi. Checking juga di chat Zoom. Karena akan link presensi dan post test akan kita share di chat Zoom seperti biasa mendekati akhir sesi gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, tadi teman-teman sudah menunjukkan berbagai reaksinya gitu ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Kita doakan diri kita, semoga lancar di setiap sesinya, sehat selamat, dan juga kita doakan bagi saudara dan kerabat kita yang saat ini sedang tertimpa musibah dan bencana. Semoga dimudahkan, berdoa dipersilakan. Oke, cukup. Nah, sekarang kita akan sambut nih pembicara kita yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu Bu Lucia Karina, selaku VP Public Affairs, Communication and Sustainability dari Coca-Cola European Pacific Partner Indonesia. Nah, kepada Bu Karin, kami persilahkan. Selamat siang, Bu Karin. Selamat siang, Mbak Ria. Saya koreksi sedikit ya, Coca-Cola Oh, Euro Pacific Partners Indonesia. Partners, oke. Euro Pacific Partners Indonesia nih. Oke, sehat Bu Karin? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Silakan Bu Karin, waktu dan tempat kami persilahkan. Nanti yang operating, dari ini ya, dari Mbak Ria ya. Terima kasih Mbak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Santi San. Jadi lupa saya, biasanya panjang itu. Dan salam keberlanjutan. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama belajar bagaimana transformasi ekonomi hijau tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga menjadi peluang strategis bagi pertumbuhan berkelanjutan di Indonesia. Dan bagaimana juga kolaborasi antara industri, dunia akademisi, dengan masyarakat, dengan media dan seluruh pemangku kepentingan menjadi jembatan terpenting untuk mencapai transformasi ekologis di Indonesia. Jadi kira-kira kita sama-sama belajar ya, karena saya juga bukan orang yang paling tahu, tapi saya adalah orang yang mau belajar bersama dengan kalian. Next, Mbak. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa Indonesia itu saat ini menghadapi tantangan pengelolaan sampah yang sangat kritis. Setiap tahun kita menghasilkan hampir 60 juta ton sampah dan lebih dari 10 juta ton itu adalah sampah yang sulit diurai termasuk plastik. Dan progres yang ada hingga saat ini baru mencapai sekitar 42%. Sementara target nasional kita adalah 7% untuk pengelolaan sampah plastik. Dan teman-teman itu biasanya menyadari bahwa, oh ini hanya isu lingkungan yang karena plastiknya tidak bisa diurai. Padahal ada hal-hal yang lain yang bukan hanya plastik, tetapi juga sampah-sampah yang lain termasuk sampah makanan, yang bila mana tidak terurai, maka dia akan menjadi salah satu potensi penyebab kenaikan suhu bumi karena adanya kontribusi di dalam peningkatan emisi. Dan tentunya juga dengan adanya persampahan ini, isu persampahan ini menjadi concern yang lain terkait dengan kesehatan publik, kemudian kualitas hidup masyarakat yang di sana, dan juga kompetitif ekonomi yang terjadi. Sayang kalau potensi ini tidak dikelola, padahal kita tahu kalau sampah itu dikelola dengan tepat, menggunakan sistem yang namanya circular economy, biaya sosial ekonomi yang akan kita bayar itu semakin sedikit. Bahkan kita akan mendapatkan nilai sosial ekonomi dari pengelolaan sampah tersebut. Next, Mbak. Nah, untuk mencapai pertumbuhan 8%, Indonesia tentunya membutuhkan semacam lompatan yang lumayan besar ya. Dan hari ini itu investasi kita masih kurang efisien.
Kualitas SDM kita sendiri juga belum match dengan kebutuhan industri dan juga struktur ekonomi kita masih selalu bergantung pada komoditas. Ini adalah sinyal bahwa Indonesia masih melakukan business as usual, belum bisa melakukan perubahan transformasi yang sangat cepat. Jadi kita membutuhkan pendekatan baru yang lebih inklusif, berbasis inovasi, dan tentunya juga dia memegang prinsip sustainability. Di Indonesia sayangnya yang namanya sustainability, waktu kita bicara tentang sustainability itu melulu terkait dengan CSR, filantropis, atau hanya sekedar laporan dalam bentuk ESG. Padahal banyak hal yang harus kita lakukan untuk mewujudkan sustainability tersebut dan juga bagaimana ekonomi kita tidak lagi bergantung pada komoditas, bagaimana SDM kita tuh betul-betul memang sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berubah setiap saat. Next. Nah, Indonesia ini memiliki potensi besar. 70% dari penduduk Indonesia itu berada di usia produktif. Orang selalu bilang ini adalah era emas, tapi apakah itu benar? Nah, ini yang harus kita pertanyakan kembali kepada diri kita masing-masing dan juga para pemangku kepentingan. Karena realitas yang terjadi, lapangan kerja yang tercipta dalam 5 tahun terakhir ini hanya seperempat dari periode sebelumnya. Dan 9,5 juta orang itu udah keluar dari yang namanya, middle class. Mereka turun ke bawah akibat, pressures yang luar biasa, baik di tingkat di skop ekonomi maupun juga di sosial. Artinya kita memiliki SDM muda yang energik, kita punya, yang inovatif, tapi perlu diarahkan pada sektor-sektor yang bisa menjawab, tantangan-tantangan masa depan, seperti energi bersih, sirkular ekonomi, pertanian yang tidak, membebankan bumi, jadi dia tidak menyerap terlalu banyak air, dia bisa, tidak terlalu bergantung pada kondisi yang, ada di lingkungannya, dan juga, apa namanya, teknologi-teknologi lain yang ada di beberapa sektor. Inilah yang kita nanti akan bahas terkait dengan green jobs ya. Thanks, next. Krisis iklim selalu orang bilang bahwa itu hanya krisis iklim saja, tidak akan berpengaruh pada, sektor-sektor yang ada di dunia ini, termasuk sektor ekonomi. Ini hal yang sangat salah, pandangan seperti itu. Karena kita tahu sendiri dalam 5 tahun 7 juta orang itu sudah terdampak bencana. Kerugian sektor pertanian sudah hampir 20 triliun per tahun. Jadi kalau tidak ada aksi mitigasi yang dilakukan, Indonesia itu akan, diprediksi akan kehilangan sekitar 4,4% PDB di tahun 2050. Lompatan transformasi sangat-sangat dibutuhkan. Dan masih banyak persepsi yang salah bahwa sustainability itu adalah suatu, cost, tapi tidak dilihat sebagai investment. Dan tidak dilihat bahwa ini adalah bagian memitigasi resiko yang akan terjadi bukan hanya di, eee, iklim ya, tetapi juga dalam sosial ekonomi. Karena dengan, perubahan iklim yang terjadi, panas yang semakin, apa namanya, panas bumi yang semakin naik, kemudian juga tiba-tiba perubahan iklim, saya itu selalu sampaikan kepada teman-teman ya, 2023 itu adalah salah satu, catatan saya karena hujan itu terakhir di bulan Januari 2023, kemudian Desember 2023 baru ada hujan lagi, maksudnya hujan yang cukup intens ya. Sementara kita tahu bahwa dalam pelajaran sekolah, di bulan Oktober sampai April adalah, musim penghujan, April sampai Oktober itu adalah musim kemarau, itu tidak terjadi. Kemudian juga siklon yang sekarang terjadi di, Sumatera. Semua orang saling menyalahkan, ini salahnya itu, tapi kita tidak pernah melihat ke dalam diri kita sendiri, apa kontribusi yang udah kita lakukan sehingga terjadi perubahan di siklon tersebut. Terlepas dari adanya penebangan pohon yang luar biasa masifnya di sana, tapi kita juga harus melihat hal yang lain dan itu kembali, kepada, kita sendiri bahwa ini sudah bukan lagi satu pilihan buat kita, tapi sudah menjadi keharusan melakukan transformasi hijau, melakukan transisi menuju
hal-hal yang berbau berkelanjutan, termasuk ekonomi hijau. Jadi ini benar-benar kritis, hal kritis yang harus segera dilakukan khususnya para generasi muda. Next. Nah, green jobs, kita bicara tentang green jobs, saya masih ingat sekitar 2 tahun yang lalu waktu saya mengungkapkan tentang green jobs, semua orang berpikir bahwa green jobs itu adalah arsitek yang kemudian menuangkan di dalam karya desain dia yang semuanya berbau hijau. Jangankan itu, bahkan arsitek dan juga, teknik sipil pun waktu saya bicara tentang green building, itu bicaranya bangunan hijau, padahal harusnya bangunan yang berkelanjutan. Nah, green job ini harus kita lihat sebagai masa depan ekonomi Indonesia, dan sektornya itu tidak terbatas. Ini yang di sini hanya contoh ya, karena ini akan bisa lebih banyak daripada yang ada di slide ini. Apakah, sektor-sektor ini apa namanya, bisa menciptakan jutaan pekerjaan baru? Bisa. Dan ini penting menjadi perhatian dari perguruan tinggi juga, bahwa kalau misalkan kita cuman melakukan pendidikan as is, as usual seperti yang sekarang kita lakukan, ini akan sulit. Saya ambil contoh, kebetulan saya teknik sipil. Waktu kita melakukan, pembangunan bangunan, kita hanya melihat bahwa, oke, untuk membuat konkrit, beton, kita membutuhkan sprit, agregat, kita butuhkan air, kita butuhkan semen, kita butuhkan admixture untuk membuatnya menjadi beton yang kuat. Tapi pernahkah terpikir di kita bahwa kita bisa membuat beton dari material daur ulang? Atau kita bisa membuat, beton dari hal lain, misalkan aditifnya kita ganti dengan sampah plastik. Nah, hal-hal seperti ini membutuhkan inovasi dan, ini tentunya tidak hanya terbatas di teknik sipil, tapi juga bisa masuk di yang lain-lain. Demikian pula kalau kita bicara tentang ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular selalu orang bilang, "Oh, itu berarti teknik mesin, kemudian teknik kimia, teknik industri." No way. Di dalam ekonomi sirkular itu begitu banyak multidisiplin ilmu. Termasuk juga ekonomi, kemudian ada advokasi yang harus dilakukan oleh legal dan, juga yang lain-lain. Jadi sektor-sektor ini, apapun sektornya, itu bisa menciptakan jutaan pekerjaan baru selama kita konsisten untuk melakukan inovasi dan transformasi. Buat, adik-adik yang masih muda-muda ini peluang emas untuk kita bisa membuktikan bahwa dengan, inisiatif-inisiatif berkelanjutan ini, kita bisa meningkatkan daya saing industri dan juga mempercepat transisi ekonomi, membangkitkan pembangunan Indonesia yang sekarang lagi slow down menjadi lebih cepat lagi sehingga kita bisa capai target GDP 6%. Next. Ini merupakan salah satu, apa ya, kunci transformasi menuju green jobs, di mana kita yang harus berubah, bukan lagi minta orang lain untuk berubah. Seringkali kan, "Oh ya, saya mau berubah kalau, pemerintah berubah, saya mau berubah kalau, pimpinan ini berubah." Enggak, kita mulai dari diri kita aja sendiri, hal yang sepele, gitu. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah misalkan kita membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Saya seringkali menyampaikan hal ini ya, karena, eee, di slide ini betul-betul menceritakan tentang industri, tapi bagaimana dengan diri kita sendiri? Sampah misalkan, kita tinggalkan di mana saja itu berada. Sampahnya kita taruh, disediakan, tong sampah yang isinya khusus untuk daur ulang, yang, tidak daur ulang, ini yang organik, tapi begitu kita lihat isinya semuanya sama. Padahal kita bisa membaca, kita bisa melihat, berarti kita juga melakukan berkontribusi dalam kesalahan tersebut. Eee, kita lebih memilih, menggunakan kendaraan-kendaraan yang intinya memakan emisi karbon lebih banyak daripada kita naik MRT gitu, dan hal-hal seperti itulah. Jadi mari kita mulai dari dalam diri kita sendiri untuk melakukan transformasi menuju green jobs, karena kalau tidak kita mulai, industri pun akan sulit.
Percuma saja kita melakukan keseimbangan ekonomi ekologi kalau hanya industri yang melakukan, pelakunya tidak melakukan. Pelaku ini maksud saya individu ya. Kemudian juga, kalau kita bicara tentang linear menjadi sirkular dan regeneratif. Circular ekonomi hanya bisa terwujud, hanya bisa dilakukan bila mana semua kunci pelaku yang ada di dalam circle tersebut itu melakukan tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Jadi tidak menimpakan, "Oh ini salah industri, ini salahnya pemerintah, ini salahnya LSM," tapi harus kita sama-sama. Sehingga, kerja dari circular ekonomi ini menjadi lebih murah. Orang tidak lagi balik ke linear yang lebih maaf ya, kondisi sekarang ini linear lebih murah daripada sirkular. Jadi kalau misalkan kita mau dorong supaya sirkular lebih mudah, maka seluruh chain yang ada di dalamnya harus bisa bergerak. Sekarang menjadi mahal karena sirkular ekonomi hanya digerakkan oleh si industri, gitu. Dan lumayan lumayan perbedaannya lumayan besar, sekitar 20 sampai 100 sekian persen. Makanya ini yang, selalu saya dorong kepada siapapun juga, baik itu industri maupun juga ke rekan-rekan mahasiswa ataupun startup, harus kita lihat betul-betul holistik terkait dengan linear menjadi sirkular. Saya mendapatkan pertanyaan waktu itu, "Bu, saya, melakukan komparasi terkait harga dari material. Ternyata kalau saya linear, itu jauh lebih murah daripada sirkular." Kenapa? Penyebabnya karena infrastruktur di sirkular itu masih sedikit dan, kesadaran untuk melakukan sirkular itu masih juga sedikit. Beda sama linear, infrastrukturnya sudah ada dan itu semuanya sudah tertata supply chain-nya. Nah, ini juga menjadi PR. Memitigasi dampak. Mitigasi dampak, tentunya kita harus melihat bahwa tindakan-tindakan yang berbau sustainability ini adalah preventif dan adaptif. Dan ini adalah memitigasi resiko-resiko yang kemungkinan terjadi di masa depan. Contoh misalkan, kalau kita terus-terusan bergantung dengan fossil fuel, eee, ke depannya apa yang harus kita lakukan apabila fossil fuel-nya sudah habis? Kedua, orang sering salah kaprah mengatakan bahwa yang namanya kemasan botol kaca itu lebih ramah lingkungan daripada botol plastik. Dia melihat hanya dari sudut pandang bahwa, botol kaca tersebut bisa dihancurkan dan bisa didaur ulang. Tapi dia lupa ada hal yang lain, misalkan pertama dari proses pembuatan botol kaca tersebut, kita harus melakukan blasting terhadap, lingkungan untuk membuat mengambil pasir kuarsanya. Kemudian memprosesnya menjadi botol kaca dan, kemudian botol kaca tersebut harus disteril dan lain sebagainya, semuanya dengan tekanan tinggi yang membutuhkan energi tinggi dan dicuci dengan menggunakan panas yang tinggi dan energi yang tinggi. Pengangkutan juga menggunakan energi yang tinggi. Kemudian kalau misalkan, botol tersebut setelah, pasca konsumsi tidak dikembalikan, maka circle ini berulang kembali. Dan hal yang, paling sedih adalah terganggunya biodiversity dan juga peningkatan dari karbon emisi. Belum lagi, penggunaan air dan soda caustic. Jadi itu salah satu gambaran terkait dengan, apa, persepsi yang selalu dipahami orang, tetapi tidak melihat secara holistik dan, komprehensif. Saya seringkali, menyikapi hal tersebut, meskipun di Coca-Cola kami juga memproduksi botol, tapi ada radius tertentu mereka boleh keluar. Karena saya berharap bahwa botol tersebut bisa ditarik kembali untuk diisi ulang dan tidak boleh, melebihi kilometer tertentu. Kalau enggak nanti botol kacanya akan terbuang dan akan dibawa ke TPA. Di TPA ada isu yang lain lagi, begitu dia pecah, dia akan melukai para pengumpul sampah. Dan ini sering sekali terjadi, bahkan ada sampai yang karena tetanus meninggal. Jadi dampaknya ini luar biasa tanpa orang sadari. Sekaligus juga saya sampaikan di sini bahwa
penyebutan pemulung juga seharusnya udah diganti ya, karena pemulung artinya manusia pemakan bangkai. Kalau kita memang mau mendorong green jobs, mari kita memanusiakan manusia juga. Next, Mbak. Oh, satu sebelum ini itu adalah terkait dengan spesialisasi tunggal dan integrasi multidisiplin. Kalau kita bicara tentang keberlanjutan, kalau kita hanya fokus pada satu disiplin, ini akan sulit. Makanya kita harus berusaha melihat dengan perspektif yang seluas-luasnya, mengintegrasikan begitu banyak multidisiplin sehingga kita bisa betul-betul melakukan perubahan mindset yang akan menentukan kesiapan Indonesia menuju ekonomi hijau. Next, Mbak. Nah, di sisi Indonesia sendiri, kami terbiasa dengan yang namanya walk the talk. Jadi kami harus berkomitmen menjalankan bisnis dengan cara yang bertanggung jawab dan betul-betul melakukan apa yang kami sampaikan atau janjikan. Untuk fokus di Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia itu ada 6 cakupan. Satu adalah minuman, jadi kami harus membuat minuman yang benar-benar lebih baik berkontribusi kepada masyarakat dan menawarkan opsi rendah gula ataupun tanpa gula sehingga masyarakat mempunyai lebih banyak pilihan. Kemudian jejak karbon yang lebih rendah, jadi setiap saat kami itu mempunyai target, mempunyai KPI bagaimana kami mengurangi jejak karbon yang ada dengan target untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2040. Kemudian juga kemasan sirkular, alhamdulillah CCEP Indonesia meskipun tidak banyak dikenal orang ya, merupakan saya boleh mengatakan bahwa CCEP Indonesia ini merupakan satu-satunya perusahaan di Indonesia khususnya di FMCG yang melakukan closed loop circular economy. Artinya kemasan plastik botol yang dijual itu kemudian ditarik kembali dan diproses kembali untuk menjadi botol. Ini bukan hal yang mudah, apalagi dalam pengumpulan kemasan plastik tersebut, kami harus melakukan yang namanya pengumpulan secara bertanggung jawab, memastikan seluruh rantai pasoknya itu tidak melanggar HAM. Dan alhamdulillah juga CCP Indonesia merupakan perusahaan pertama dan kayaknya masih satu-satunya yang betul-betul menerapkan prinsip HAM ini dalam pengumpulan sampah plastik botol. Tahun lalu kalau nggak salah kita sudah mengumpulkan 158% dari jumlah botol yang kami jual ke market. Artinya adalah di luar dari kemasan kami juga mengumpulkan kemasan yang lain. Dan kami butuh dukungan juga karena untuk membuat semua produk kami itu menggunakan daur ulang ini tidak mudah. Mengapa? Karena produk-produk material daur ulang itu jauh lebih mahal. Sehingga akhirnya manajemen juga memutuskan untuk tahap awal kami baru 22% dari seluruh total portofolio kami yang menggunakan kemasan daur ulang. Kalau saya sih maunya 100%, namun begitu lihat angkanya yang sangat berbeda jauh, mau nggak mau memang harus berpikir secara apa, perusahaan juga ya, bahwa ini nggak mungkin kita lakukan apalagi dengan kompetisi yang sangat ketat. Kemudian air juga dikelola secara berkelanjutan, kami juga ada lebih dari 300% untuk water replenishment-nya. Di samping itu juga beberapa waktu yang lalu kami mengenalkan konsep wawasan Nusantara, di mana di situ kami mengawinkan segala beberapa bentuk inisiatif, mulai dari penyediaan water access, sanitation and hygiene yang dikawinkan dengan waste management. Jadi limbah air itu dipergunakan untuk maaf, sampah-sampah itu untuk organik dikelola menjadi sampah saya kok jadi lupa, menjadi pupuk, kemudian juga ekoenzim dan juga menjadi pakan maggot. Di mana kemudian dibuatlah yang namanya urban farming. Nah, urban farming ini menggunakan pupuk dan pengairannya itu dari hasil waste management dan wash. Jadi limbah domestik itu dikelola airnya supaya bisa dipakai lagi untuk pengairan urban farming tersebut.
bagaimana dengan sampah-sampah anorganik, sampah-sampah anorganiknya ini kami bentuk semacam West Bank dan ada champion-championnya juga yang dilatih sebagai, leaders di sana sehingga jiwa entrepreneurs mereka, juga bisa membantu supaya, West Bank tersebut dan juga urban farming dan pengelolaan yang airnya itu, bisa dilakukan secara berkelanjutan meskipun kami tidak ada di sana lagi. Dan, terkait dengan masyarakat seperti tadi ini Wawasan Nusantara merupakan salah satu pilar juga di, pilar masyarakat dan terakhir adalah rantai pasok yang berintegritas dan juga memegang prinsip, human rights secara, eee, apa ya, secara komit gitu. Jadi, bagi kami yang namanya sustainability itu bukan CSR atau bukan sekedar laporan, tapi ini benar-benar strategi bisnis jangka panjang yang kami, pegang teguh untuk keberlanjutan, perusahaan dan juga dampak yang kami berikan kepada masyarakat dan alam. Next-nya, Mbak, eee, ini hanya sekedar cerita aja bahwa dalam upaya kami menuju emisi, zero emisi di tahun 2040, kami telah menggunakan panel surya. Alhamdulillah, CCEP Indonesia merupakan perusahaan pertama yang melakukan, pemasangan solar panel, dan juga yang melakukan advokasi terhadap perubahan yang akhirnya memperbolehkan perusahaan swasta manufacturing memasang solar panelnya secara on grid di fasilitasnya. Sebelumnya itu kami 2 tahun terpasang, tapi tidak bisa melakukan apapun karena peraturan pemerintah itu tidak memperbolehkan. Jadi setelah hampir 2 tahun dilakukan advokasi, alhamdulillah itu, berhasil diubah dan kami akhirnya sekarang sudah punya 3 lokasi yang menggunakan panel surya. Mudah-mudahan nanti beberapa lokasi yang lain juga menyusul, dengan adanya, eee, diskusi-diskusi terkait, dengan PLN dan juga Kementerian ESDM. Juga kami lakukan, perubahan pada cooler, jadi cooler-nya alhamdulillah juga merupakan salah satu coolers, yang namanya smart cooler, karena ada teknologi yang kami pasang di sana, jadi meskipun dia, eee, apa namanya, jadi dia akan dingin dan tidak menghasilkan karbon emisi yang besar. Dan di pabrik sendiri kita juga sudah meningkatkan, efisiensi operasional, jadi hampir semuanya itu sudah otomatis on off, jadi tidak lagi, mengkonsumsi lebih banyak, energi listrik. Eee Kebetulan juga, kami berkantor di South Quarter ya, yang sudah mendapatkan Greenship, Gold dan Edge. Saya kebetulan juga di Green Building Council dan tahu persis bagaimana proses sertifikasinya dan kenapa akhirnya kami juga memilih, kantor di South Quarter itu salah satunya, adalah pilihan dia adalah Greenship Gold. Next, Mbak. Nah, kalau, di CCP sendiri komitmen keberlanjutan kami itu tidak hanya di lingkungan, tetapi juga di people, di manusianya. Jadi kami itu sudah punya, karyawan-karyawan yang, Gen Z itu sudah lebih dari 250. Kemudian juga, mereka juga sudah melewati graduate, training program. Jadi ada program khusus yang diciptakan, untuk mereka dan, ini bukan hanya mengenai ilmu atau skills dalam pekerjaan, tapi juga soft skills-nya itu seperti leadership, kemudian melihat sustainability ke depan, risk mitigation, dan lain sebagainya, itu kami berikan kepada mereka. Di samping itu juga, pengembangan UMKM melalui ekosistem yang ada, termasuk juga dengan, bekerja sama dengan Apindo dan juga beberapa institusi yang lain kami juga lakukan, termasuk juga dengan pengembangan atau pendirian bank sampah yang berbasis komunitas, jadi bukan pemilikan seorang, tapi milik dari masyarakatnya, sehingga mereka betul-betul berubah dan bank sampahnya uniknya kalau CCEP itu kita tidak hanya material kami, tapi
organik dan anorganik itu juga diberikan pelatihan. Sejauh ini capaian dari bank sampah lumayan beragam, ada yang per bulan 30 juta, tapi ada juga TPS 3R dia bisa 450 juta per bulan. Uh, Kami juga melakukan digitalisasi dalam beberapa program termasuk Waste yaitu untuk membantu para bank sampah dan TPS serta teman-teman agregator untuk mereka bisa berconnect di sana. Kemudian juga ada program-program sosial yang dijalankan oleh teman-teman dari Yayasan Mahija Parahita Nusantara, sehingga kita memberikan pelatihan-pelatihan bagi para pekerja informal yang ada di sektor pengumpulan sampah plastik. Tahun 2030 kami mentargetkan adanya 500.000 orang yang akan mendapatkan manfaat ekonomi ini. Jadi bukan hanya dia datang, tetapi dia juga betul-betul mengikuti programnya dan insya Allah juga memberikan dampak positif bagi mereka secara pribadi. Next, Mbak. Ini salah satu juga inovasi yang sudah kami lakukan. Jadi kami itu mengurangi plastik melalui lightweighting. Sejak tahun 2016 kita sudah berhasil mengurangi jumlah kandungan plastik di dalam botol yang kami pakai dan juga di kaleng. Udah berhasil itu kami lakukan. Kami juga mengeluarkan inovasi ASSP packaging tahun 2017. Kemudian botol juga kami usahakan semuanya adalah clear botol sehingga bisa dilakukan recycling secara close loop, jadi botol to botol dan mengeliminasi kemasan-kemasan yang tidak perlu gitu, termasuk misalkan label, kalau misalkan memang tidak diperlukan kita bisa downsizing atau dikurangin ketebalannya atau juga ditutupnya juga kita buat semakin mini gitu. Tetapi tetap memastikan bahwa produk-produk tersebut aman untuk dikonsumsi. Next-nya adalah terkait dengan circular economy. Jadi kami membangun ekosistem sirkular untuk PET pertama dan terbesar di Indonesia waktu itu tahun 2020. Kenapa saya bilang pertama? Memang sudah ada perusahaan yang juga mendirikan, tetapi perusahaan tersebut bukan perusahaan yang didirikan oleh pabrik FMCG atau pabrik makanan minuman. Dia berdiri sendiri. Nah, kalau yang kami ini benar-benar dari Coca-Cola Euro-Pacific Partners yang bekerja sama dengan salah satu partner kami, membuat satu perusahaan dan juga membuat satu yayasan sehingga memastikan uh, loop-nya ini jadi close. Betul-betul circular economy juga terjadi di setiap mata rantai yang ada. Nah, melalui Amandina Bumi Nusantara atau pabrik daur ulang ini, kami berhasil memproduksi sampah PET daur ulang dan juga sekarang karena konsumsinya melulu untuk Indonesia sendiri sangat kecil, belum adanya kepastian hukum juga di sini, jadi sebagian besar itu kami ekspor ke luar negeri. Kemudian juga kami juga melakukan penyerapan hasil pengumpulan daur ulang dari masyarakat pengumpul sampah atau punaryoda. Jadi saya mengganti ya kata pemulung menjadi punaryoda dan membantu upskilling mereka. Jadi yang tadinya mereka mungkin hanya mengumpulkan, kita sekarang memotong mata rantai yang tadinya 6 sampai 7 itu menjadi hanya 3 mata rantai. Jadi teman-teman Punaryoda, kemudian collection partner, jadi mitra dari si Punaryoda ini, baru kemudian pengumpul yang terbesar, collection center. Yang tadinya 6 atau 7 itu menjadi kecil sehingga Punaryoda ini akan menerima hasil benefit ekonomi itu jauh lebih besar daripada kalau 6 sampai 7. Jadi ini betul-betul bentuk nyata ekonomi sirkular yang juga memberikan bukan hanya dampak ekonomi tapi juga dampak sosial. Next, Mbak. Ini sama aja yang tadi ya bagaimana Amandina Mahija itu bergerak, kami memastikan semua yang terkumpul itu menjalankan prinsip human rights, no child labor,
no abuse, dan mereka bisa mendapatkan income yang cukup lah untuk mereka, termasuk juga dengan akses mereka ke sekolah itu kami bantu. Ada sekitar kami sekarang lagi bekerja ya untuk mentarget sekitar 500 Punaryoda itu paling tidak mempunyai KTP, punya akta lahir buat anak-anaknya supaya mereka bisa mengakses sekolah. Kalau tidak, akses sekolah tidak ada, akses kesehatan seperti BPJS juga nggak ada. Nah, ini bukan hal yang mudah karena tidak semua pemerintah daerah itu berkenan untuk memberikan identity atau KTP kepada mereka, dan juga tidak semua para Punaryoda ini bersedia untuk punya KTP karena mereka takut dengan pajak, takut dengan ini dan itu. Jadi harus ada edukasi kepada mereka untuk menyadarkan mereka. Next, Mbak. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana yang tadinya keterlibatan para pemangku kepentingan itu harus benar-benar dikedepankan dengan melakukan kolaborasi teknologi, baik itu dengan akademisi maupun juga dengan startup. Kami di tahun ini bekerja sama dengan Universitas Indonesia dan juga bekerja sama dengan salah satu startup di Yogyakarta untuk mengembangkan reverse vending machine yang versi lokal dengan teknologi lokal dan harganya jauh lebih murah daripada kita menggunakan reverse vending machine yang kita impor dari luar negeri. Mudah-mudahan sih di awal tahun depan kami sudah bisa launching reverse vending machine tersebut. Soft launchingnya sudah dilakukan di UI, tapi ada beberapa inovasi yang sedang kami kerjakan untuk tap in ke dalam RVM tersebut sehingga itu lebih membantu pengumpulan sampah PET. Kemudian juga ada aplikasi Waste yang membantu untuk traceability atau ketelusuran dari sampah, mulai dari rumah tangga sampai nanti dia didaur ulang. Ini nanti juga akan kami diseminasi kepada seluruh bank sampah dan TPS 3R. Kemudian juga penyediaan riset dan pilot project di lingkungan kampus itu juga sudah dilakukan berbarengan juga adanya platform pembelajaran skill for impact untuk UMKM. Ini kami bekerja sama dengan UGM dalam melakukan ini. Jadi ini adalah salah satu bentuk nyata kolaborasi. Saya tidak tahu mau nyebutnya itu pentahelix lah atau nonahelix lah atau apa yang penting menghasilkan inovasi domestik sehingga mendukung keberlanjutan di Indonesia. Next, Mbak. Nah, ini adalah beberapa contoh pekerjaan ramah lingkungan yang bukan hanya ada di insinyur atau di ahli energi atau ahli insinyur mesin, insinyur fisika, insinyur sipil, dan lain sebagainya. Ada di pengelolaan limbah, ada di pertanian. Ini sayangnya saya lupa ya, harusnya ada juga di psikologi keberlanjutan itu juga ada, kemudian juga ada di administrasi keberlanjutan, di legal dan lain sebagainya. Jadi dengan multidisiplin skill, semua anak muda itu bisa masuk ke sektor ini. Next. Ini juga beberapa contoh konkret ya, di mana tenaga medis, pekerja industri, kemudian pekerja konstruksi, semua bisa berperan dalam ekonomi hijau, dan green jobs ini benar-benar merupakan lintas seluruh sektor ekonomi. Next, Mbak. Ini ada 3 sebetulnya kelompok keterampilan yang kita jadikan kunci untuk green jobs. Yang pertama adalah foundation skill, jadi literasi dasar ekonomi hijau itu harus dipahami, bukan ekonomi yang berbasis pertanian saja, tetapi juga betul-betul ekonomi yang berbasis keberlanjutan untuk lingkungan dan masyarakat. Kemudian yang kedua, terkait dengan core skills-nya harus paham bagaimana dia memahami suatu permasalahan itu secara kompleks, secara komprehensif, kemudian holistik. Dia bisa melakukan kolaborasi, dia bisa berkomunikasi,
dan dia juga menggunakan sistem thinking. Ini juga penting karena seringkali kita cuma lihat permasalahan itu yang ada di permukaan, tapi yang di bawah justru yang menjadi penyebabnya itu tidak pernah kita perhatikan. Jadi kalau saya selalu, memberikan contoh kepada teman-teman itu, ayo kita pakai konsep, iceberg. Jadi kita lihat betul-betul permasalahannya, kita kaji dan dari sana kita buat mitigation plan-nya. Terakhir kuncinya adalah di technical skills, keahlian yang mungkin sesuai dengan sektor kita ya, sesuai dengan, keilmuan kita seperti energi, kemudian regenerative agriculture, ataupun juga green finance. Next, Mbak. Nah, SDGs ini, adalah kompas transformasi ekonomi hijau. Saya sangat yakin perguruan tinggi ini sebetulnya adalah pusat, inovasi, pusat co-creation, dan juga pusat pembentukan talenta masa depan. Dan kalau kita mau mulai, kita harus percaya juga bahwa Indonesia Emas itu harus dimulai dari pendidikan, harus berasal dari dari kampus emas. Tidak mungkin ini bisa jalan kalau di kampus sendiri tidak melakukan perubahan-perubahan atau transformasi, yang cepat dengan, apa namanya, pemahaman terkait dengan ekonomi hijau, terkait dengan green jobs, terkait dengan sustainability, itu masih ada di ambang permukaan, tapi harus betul-betul turun ke bawah. Dan terakhir next-nya, supaya kita lebih banyak diskusi saja, kolaborasi industri dan akademisi, kemudian juga masyarakat, media, dan UMKM dan lain sebagainya, termasuk juga dengan LSM, itu bukan lagi kepilihan menurut saya. Tapi itu adalah mutlak harus dilakukan dan kita harus terbiasa melakukan kolaborasi. Industri membawa pengalaman, skala, dan pasar. Akademisi mempunyai riset, inovasi, pembentukan talenta. LSM dia mempunyai skills di dalam advokasi, dia juga bisa membawa perubahan-perubahan dan mendorong adanya behavior change. Demikian pula dengan media, media juga mempunyai peran yang sangat penting karena mereka mengkomunikasikan apa yang terjadi, dampak yang terjadi, dan bisa jadi juga memberikan solusi juga meskipun lewat tulisan. Jadi kalau kita satukan semua kekuatan ini, kita bukan hanya siap menghadapi tantangan, tapi juga kita memimpin transformasi ekonomi hijau di Indonesia lebih cepat dan lebih baik. Dan, saya tadi lupa juga menyampaikan pentingnya keterlibatan dari, para leaders, baik itu di masyarakat maupun juga di sebagai pemuka agama. Behavior change ini mau nggak mau menjadi kunci untuk perubahan yang terjadi, lompatan yang harus kita lakukan, dan juga, transformasi menuju ekonomi hijau di Indonesia. Jadi, sekali lagi terima kasih, saya mohon maaf kalau misalkan ada hal kata-kata yang menyinggung, tapi tujuan saya di sini adalah menginspirasi dan juga belajar dari kalian semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mbak Waalaikumsalam Dea. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Karin. Boleh dong reaction applause-nya untuk kita semua ya teman-teman dan Bu Karin yang sudah mengajak dan memaparkan berbagai hal yang menarik banget ya tadi bahwa memang ada banyak hal loh yang bisa kita lakukan begitu baik secara individu maupun juga kolaborasi ya antar industri dengan perguruan tinggi, industri dan komunitas dan lain sebagainya yang sudah dilakukan oleh CCEP tentunya. Nah, ada satu pertanyaan Bu Karin dari Pak Zakaria Suronoto. Selamat sore, salam Indonesia Hijau. Tentunya dari PT Coca-Cola pasti ada catatan atau data terdistribusi produk di masing-masing daerah di Indonesia. Untuk itu, jika di daerah sebagai salah satu daerah tujuan pemasaran produk Coca-Cola, seperti kami di Halmahera Tengah, apa apa program yang sudah dilakukan PT Coca-Cola untuk menunjang keberlanjutan di Halmahera Tengah khususnya, Bu? Ada diskusi. Terima kasih Mbak Ria. Terus terang aja ini merupakan salah satu PR saya ya. Karena, kalau kami kan tidak menjangkau langsung ke Halmahera, jadi melalui distributor dan, distributor ini pun sudah kami berikan edukasi sebetulnya bagaimana kalau misalkan mereka mendorong adanya pengumpulan, di area tersebut atau membantu untuk, pembuatan, bank sampah dan lain sebagainya. Ini memang semuanya berproses. Di samping itu juga ada tantangan infrastruktur. Pada saat, sudah terkumpul, ini mau dikemanakan? Sementara, semua terpusat di Pulau Jawa.
Saya sendiri secara pribadi sudah berapa kali menyampaikan kepada pemerintah untuk kita menggunakan tol laut untuk mengangkut sampah-sampah yang bisa didaur ulang di Pulau Jawa, instead of kita impor dari luar negeri. Nah, ini dalam, topik pembahasan juga bersama dengan kementerian-kementerian terkait ya, supaya ini bisa didorong gitu. Dan, nggak bisa sih hanya dari Coca-Cola yang melakukan perubahan ini, tapi, kami akan konsisten untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah dan juga mengajarkan kepada para distributor kami. Ini PR dan saya rasa PR ini cukup besar, buat semua semua pihak dan semua industri ya, karena belum ada satupun juga mungkin yang, bisa melakukan closed loop secara penuh di daerah-daerah Papua Maluku. Kita udah pernah nyoba sebetulnya yang Papua, cuman ya itu hasilnya memang eee, tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang kami harapkan di Pulau Jawa. Cuman semangatnya nggak boleh kendor, harus tetap semangat, harus tetap terus dicoba, Baik, terima kasih Bu Karin. Jadi memang di wilayah Indonesia Timur masih challenging ya kondisinya ya Bu Karin. challenging. Mhm. Oke, terima kasih Bu Karin. Silakan teman-teman semua kalau masih ada diskusi dan pertanyaan boleh banget ya dituliskan di chat Zoom atau boleh raise hand. Nah, kalau saya tertarik dengan yang tadi nih Bu Karin nih. Tadi kan sudah menyampaikan nih ada berbagai kolaborasi dengan kampus ya Bu. Salah satunya di Universitas Mhm. Indonesia sudah ada vending machine reverse itu, kemudian ada dengan UGM juga. Nah, gimana ya caranya? Ini kan di sini juga banyak dari perguruan tinggi ya yang hadir, Bu Karin. Bagaimana kami bisa menjangkau atau bagaimana kolaborasi ini nanti bisa dilakukan dengan lebih banyak gitu dengan perguruan tinggi lain? Apakah memang di berbagai wilayah lain masih terbuka begitu untuk kolaborasi? Apakah memang perlu ada proposal tertentu yang diajukan? Misalnya, apakah ada ide inovasi tertentu yang diajukan dulu atau seperti apa mungkin mekanismenya, Bu Karin? Kami sih sebetulnya tidak menutup hanya perguruan tinggi yang di Jawa, karena ada beberapa perguruan tinggi juga di luar dari Jawa yang sudah ikut di dalam, program kami. Jadi lebih melulu bahwa ini adalah, kegiatan yang membawa dampak. Kalau saya sangat menghindari yang namanya filantropi. Jadi kadang-kadang kan dari perguruan tinggi mengirimkan proposal tapi sifatnya jadi, sumbangan atau filantropi. Nah itu saya mohon maaf dengan amat sangat. Saya sendiri secara pribadi menolak hal tersebut, karena yang kita mau lihat adalah perubahan atau, dampak. Karena, buat saya kalau misalkan hanya sekedar memberi, itu menjadi nggak bagus gitu. Tapi kalau kita mendorong adanya perubahan, adanya dampak, nah itu yang jauh lebih bagus. Eee, ya nggak harus kita populer dengan hal tersebut, karena saya juga mencoba untuk mengubah, jangan kita meminta-minta terus, tapi justru kita harus mulai bisa memberi. Dan itu dimulai dengan program-program yang memberikan dampak besar, sehingga mereka nantinya juga bisa menjadi, institusi yang mandiri. Baik, terima kasih. Berarti ini ya Bu, harapannya ya inovasi ini bentuknya harus ada dampaknya ya Bu ya, baik itu ke masyarakat Betul, maupun dampak lainnya begitu ya, bukan sekedar mengajukan proposal program saja untuk pendanaan begitu ya Bu ya. iya, Untuk betul titik poinnya. betul. Oke, baik. Silakan ya teman-teman kalau masih ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat atau boleh banget raise hand untuk bisa diskusi secara langsung. Nah, sembari menunggu nih dari rekan-rekan yang lain, Bu Karin, eh, kan memang sampah itu masih menjadi challenging banget ya Bu Karin di berbagai wilayah. Mhm Khususnya kalau saya sekarang di Jogja, Bu, itu kita sempat mhm krisis sampah banget itu dan betul mhm. banget tidak hanya sampah plastik sebetulnya tapi juga sampah yang organik itu juga membusuk dan sulit banget untuk kita ini ya pisahkan sebetulnya. Nah, kalau dari sisi Bu Karin sendiri nih dengan berbagai pengalaman untuk bersama komunitas tadi dengan bank sampah dan lain-lain sebagainya, apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan untuk mendorong zero waste nih Bu? Karena ini kan memang menjadi krisis ya di kita dan di berbagai daerah. Eee, memang kalau menurut saya sih,
yang harus kita lakukan adalah menggerakkan, komunitas masyarakat. Kita nggak mungkin jalan sendiri gitu dan, masyarakat itu diajarkan untuk mulai mengurangi sampahnya, itu nomor satu. Kemudian juga apa, meng memilah sampahnya, kemudian memproses sampahnya. Banyak yang nggak paham bahwa banyak yang memahami bahwa, "Oke, aku sampah makanan itu dia bisa terurai begitu saja," gitu. Kenyataannya kan nggak seperti itu, ya kan? Butuh proses lama dan pada saat dia dalam proses pembusukan tersebut, dia ternyata mengeluarkan zat yang, mempunyai daya daya emisi jauh lebih besar daripada karbon dioksida. Dia 82 kali lebih lebih, lebih apa namanya, lebih besar daya rusaknya. Nah itu, tidak dipahami oleh teman-teman dan, bahkan mereka mengatakan, "Ya udahlah kita buang sampah aja nanti terurai dengan sendirinya kok, itu kan makanan," gitu. Eee, saya sangat menyarankan setiap komunitas punya yang namanya bank sampah sih, Mbak. Memang sulit, untuk mendorong ini terjadi, apalagi di kota-kota besar seperti di Jakarta, tapi bukan hal yang tidak mungkin. Karena kita sudah membuktikan di Jakarta itu sudah ada beberapa bank sampah yang dibentuk ya, termasuk di Cipinang Melayu, Jagakarsa, dan, Bintaro, dan sebagainya, dan hasilnya bagus. Sampahnya berkurang, kemudian mereka secara ekonomis juga punya penghasilan untuk, apa namanya, RT RW-nya mereka gitu, karena sampahnya mereka kelola dengan baik. Dan di situ juga mereka sadar bahwa, "Oh ternyata lebih baik kita kurangin ya sampah-sampah ini." Secara tidak langsung mendidik, mereka seperti itu. Nah, untuk pengelolaan bank sampah sendiri, saya juga kebetulan sudah membuat buku untuk pengelolaan bank sampah itu secara, komprehensif ya. Jadi di buku tersebut adalah tata caranya untuk, mulai dia mendirikan, apa saja yang harus dia siapkan, dan, siapa saja yang harus dilibatkan, kemudian bagaimana, proses hukum untuk membuat tempat sampahnya, bank bank sampahnya, terus kemudian, izin-izin yang harus dia, miliki dan lain sebagainya. Jadi, cukup panjang tapi dalam proses yang kami lakukan itu kami tidak pernah, hanya memberikan uang untuk pendirian bank sampah, tapi betul-betul kami dampingin sampai mereka mandiri. Rata-rata antara 3 sampai 6 bulan yang sekarang terjadi, gitu. Oke, baik, Kira-kira terima kasih. seperti itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Jadi sudah ada bukunya teman-teman, nanti boleh dicari ya step by step-nya yang nanti bisa barangkali teman-teman bisa mulai ikuti dan bisa diterapkan di masing-masing komunitas di wilayah masing-masing. Ada Iya, pertanyaan? sekarang sekarang ini, Mbak, ya, saya juga kasih tahu, edisi pertama itu bentuknya soft copy, nanti kita bisa sharing, tapi ini sekarang sedang, direvisi karena ada permintaan dari beberapa pihak untuk lebih detail lagi. Jadi yang tadinya tebelnya sekian, mungkin nanti tebelnya segini, karena itu masuk semua step-step-nya gitu. Gitu, Oke, Mbak, kira-kira. baik, terima kasih Bu Karin. Ada Mhm. pertanyaan lagi nih Bu Karin dari Pak Khalil Fauzi. Selamat siang Bu Karin, izin bertanya, bagaimanakah cara PT Coca-Cola menghadapi isu kontaminasi mikroplastik pada air? Sedangkan penggunaan air kan sangat penting ya bagi produksi di Coca-Cola. Terima kasih. Makasih pertanyaannya, di Coca-Cola itu yang namanya kualitas dan, apa namanya, health safety itu nomor satu sebagai standar kami dalam memproduksi produk kami. Dan terkait dengan air, eee, kita melakukan filterisasi terhadap air dan pengujian yang, di laboratorium terhadap air itu sangat ketat. Jadi nggak bisa langsung airnya diambil kemudian dipergunakan, tapi ada proses-proses yang harus dilalui dan untuk pengujiannya pun itu bertahap. Jadi ada beberapa tahap sampai kemudian, eee, bisa dipastikan bahwa air yang digunakan itu bebas dari,
semua molekul-molekul yang tidak harusnya ada di dalam air tersebut dan termasuk dengan mikroplastik. Kemudian yang kedua adalah kami dari sejak awal itu selalu melindungi sumber air, bukan hanya jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Dan komitmen kami adalah mengembalikan 100% semua air yang kami pakai kembali ke bumi. Kalau tahun lalu itu 360% air yang sudah kami pergunakan itu dikembalikan, ke bumi dan kami juga berusaha menjaga, eee, kualitas air yang ada di sekitar masyarakat dengan melakukan konservasi, kemudian juga kolaborasi dengan masyarakat, termasuk salah satunya adalah program Wawasan Nusantara dan juga pembersihan, area-area, yang berpotensi menyebabkan, polusi terhadap airnya. Di samping itu juga, kami juga melakukan, apa namanya, edukasi untuk biopori kepada masyarakat, ataupun juga resapan itu juga kami lakukan di beberapa titik. Jadi kita investasi sebenarnya bukan investasi ya, tapi membangun, embung-embung yang bisa dipergunakan masyarakat juga dan sekaligus untuk menangkap, air hujan yang, ada. Nah, juga terkait dengan, mikroplastik, dengan metode pengumpulan sampah kemasan, plastik botol kemasan itu, dan kemudian diproses lagi menjadi, recycle PET, ini adalah salah satu langkah yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya pencemaran oleh plastik, baik itu di air, di tanah, dan juga di udara. Kalau itu dibiarkan begitu aja akan sulit, makanya kami mengedukasi orang-orang untuk, "Ayo kumpulkan semua sampah plastik Anda, dan kita kelola lagi menjadi, kemasan yang baru." Gitu, kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, oh, berarti memang sudah menjadi komitmen begitu ya Bu, untuk dari salah satunya menjaga sumber air yang digunakan dan juga tadi mengembalikan ya sepenuhnya apa yang sudah dipakai ke bumi. Nah, jadi pertanyaan lanjutan nih Bu Karin, bagaimana ini kan Coca-Cola itu kan pasti perusahaan yang sangat besar gitu ya. Apakah memang sudah inisiatif-inisiatif ini apakah berdiri sendiri begitu atau dia terimplementasi di setiap bagiannya, Bu? Tadi termasuk di setiap divisi misalnya atau di setiap departemen, apakah memang ada target untuk menjaga proses yang sustain atau seperti apa, Bu Karin? Jadi ini kan sudah bagian dari saya nggak mau bilang DNA ya, tapi sudah bagian dari darah yang mengalir di seluruh lini fungsi yang ada. Jadi masing-masing punya targetnya masing-masing, tapi kami di, tim sustainability itu adalah bagian yang menjahit dan, juga memastikan bahwa semua menjalankan tanggung jawab mereka masing-masing gitu. Ini betul-betul sudah terintegrasi sebetulnya, Mbak. Apakah kemudian jadi ada target khusus begitu, Bu, untuk misalnya setiap bulan harus ada inovasi, hal yang kaitannya dengan sustainability atau seperti apa mungkin? Eee, Targetnya itu kan ada dari pokoknya kami kan membuat, eee, umbrella target kan. Nanti dari masing-masing itu akan menerjemahkan, misalkan dia harus mengurangi penggunaan air. Apa yang harus dia lakukan untuk, mengurangi pengambilan air dari air, air tanah atau air apalah yang kita pakai kan. Kemudian juga bagaimana dia misalkan mengurangi adanya sampah hasil produksi atau dan lain sebagainya, penggunaan energi dan lain sebagainya. Nah, mereka yang harus melakukan inovasinya gitu. Tapi biasanya itu secara quarterly diinformasikan ke kami dan, dari situ kami nanti akan melihat, "Oh ternyata Anda nggak bisa begitu." Kalau untuk yang proyek-proyek besar tentunya itu ada di tim sustainability, bekerja sama dengan tim project, gitu. Saya biasanya yang terlibat di sana, terus kemudian harus ngedrive lah, ini kira-kira kita harus ke sini, harus ke sana, dan lain-lain. Oke, berarti memang itu sudah by system ya, Bu, tadi mengalir di dalam darah di setiap Mengalir dalam departemen. darah dan, memang nggak mudah karena itu baru kan terjadi juga sejak saya masuk sih sebetulnya. Wah, ini ya edukasinya lumayan ya Bu Karin ya saat itu pastinya ya dalam Iya, membuatnya. tapi saya juga bersyukur di Coca-Cola Euro Pacific Partners tuh di Eropa itu mereka punya
prinsip yang sangat bagus. Terus, ditambah lagi di kami ada tim supply chain yang juga sama-sama punya ambisi sama, jadi nggak sulit jadinya, Mbak. Karena ini kan bener-bener dibawa rame-rame ya. Kalau sendirian, nah itu jadi berat, tapi kalau misalkan, bersama-sama ya apapun yang berat kan jadi mudah. Gitu. Ya, Makanya ini yang saya baik. selalu dorong kepada pemerintah. Kalau pemerintah mau itu turunkan, jadi nanti semuanya akan ikut. Ya, baik. Bu Karin, ini kan namanya perusahaan, company kan pasti akan mau tidak mau, suka tidak suka, pasti ada profit ya di dalamnya begitu. Nah, seberapa besar nih dampak dengan program-program sustainability yang sudah dicanangkan terhadap profit dari perusahaan sendiri? Tentunya semakin baik kan pastinya semakin memperkuat ya, tidak hanya memang menjadi tanggung jawab perusahaan terhadap keberlanjutan tentunya, tapi juga pasti ada profit yang baik juga. Apakah ada korelasinya, Bu, berdampak positif? Eee, untuk Indonesia masih berat, makanya saya selalu menyatakan kepada teman-teman itu, kalau misalkan mau beli atau mengkonsumsi produk, carilah perusahaan-perusahaan yang memang mengedepankan sustainability. Jadi bukan hanya jualan produk. Kalau misalkan yang dikedepankan adalah harga, maka akan sulit perusahaan tersebut untuk bergerak, kecuali memang leaders-nya orang gila semua, gitu. Ya perusahaan kan pasti mau profit kan, tapi kalau misalkan dia nggak profit terus dipaksa untuk melakukan ini akan sulit, gitu. Jadi, memang butuh leaders-leaders yang gila, yang menggerakkan ini supaya bisa terjadi. Tapi juga butuh konsumen-konsumen yang sadar bahwa masa depan mereka itu bergantung dari apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka pakai, apa pilihan mereka, gitu. Kalau mereka tetap lebih consider memilih harga yang murah, tapi melupakan prinsip-prinsip keberlanjutan, ya inilah yang terjadi, gitu. Ada bencana lah, banjir lah, dan lain sebagainya. Pada akhirnya kan, kita harus investasi untuk masa depan dan untuk akhirat ya bagi pribadi ya. Saya selalu bilang, ini bagian dari PMA, penanaman modal akhirat. Karena kita pasti akan pada saat kita selesai, kita pasti akan ditanya, tadi kan Mbak Ria bilang kan, kita di sini paling cuma berapa tahun gitu kan. Kita pasti akan ditanya, "Apa yang kamu lakukan untuk memastikan bahwa bumi ini itu akan terus berkelanjutan, bumi ini itu akan lestari untuk ditinggali orang-orang yang akan untuk tinggal sementara." Rumah bumi ini kan ibaratnya rumah kontrakan. Kita datang, dikasih dengan fasilitas yang ada, tapi kemudian waktu kita tinggalkan, kita rusak fasilitas itu, apanya yang punya rumah tidak marah? Pasti marah kan dia. Nah, itu sama aja dengan kita, dengan bumi ini. Makanya selalu saya bilang, "Ayo kita rawat," tapi rawat itu bukan cuma dengan ucapan, tapi kita lakukan sesuatu dengan tindakan. Atau yang saya selalu dorong adalah walk the talk lah. Jangan cuma bicara aja, tapi Anda tidak melakukan. Semua juga bisa kalau kayak gitu, ya kan? Kita ajarkan anak-anak TK untuk bicara ABCD, dia tidak lakukan, ya bisa mereka lakukan, tapi kitalah yang menjadi, teladan, kitalah yang menjadi role model yang harus memimpin perubahan transformasi ini. Baik, Bu Karin. Silakan ya teman-teman, buat yang masih ada pertanyaan dan pengen diskusi lebih lanjut, boleh banget tuliskan pertanyaannya di kolom chat to everyone di meeting Zoom ini, atau boleh banget raise hand untuk bisa diskusi langsung. Dan di sini Mbak Keisha barusan sudah share link absensi, link presensinya silakan diisi, kemudian silakan juga di sana sudah ada post test juga ya, silakan bisa dikerjakan juga. Nah, ini juga ada ini ya Bu, tadi boleh banget kita akses untuk website Coca-Cola yang Green Skill for Impact itu ya Bu ya. Bentar Nanti, saya share. ya ada tim saya nanti yang dia, eee, bener-bener mendalami itu, namanya Agnes, mudah-mudahan Mm-mm. dia juga gabung di sini. Mm-mm. Ya, di sini teman-teman nanti boleh banget untuk diakses. Biar tadi ya, mungkin ada beberapa yang baru ikut beberapa sesi saja dan belum ngelihat semua begitu ya. Jadi boleh banget untuk diakses. Dan ini bisa aksesnya secara gratis ya Bu Karin ya. Iya Selama iya. berapa lama Bu? Atau terbuka terus?
Akses Saya, profesi. harus tanya sama tim Mm-mm. saya dulu ya, Agnes ya, dia yang Siap. Mm-mm. mendalami ini. Oke. Boleh bisa diklik ya, itu yang di-share Mbak Kesia tadi, boleh diklik dan dicoba untuk akses. Skillsforimpact.thinkific.com. Nah, itu bisa dipelajari lebih jauh. Nah, Bu Karin, tadi kan Hmm, kita bicara tentang ini penting untuk punya leaders-leaders gila gitu ya, kasarannya ya, yang memang punya concern yang kuat di situ begitu. Nah, artinya sebelum jadi leaders gila dalam tanda petik ini, kan kita butuh tadi ya generasi-generasi emas nih yang dibentuk dan dicetak, dan salah satunya mungkin nanti akan apply untuk green jobs nih. Menurut Bu Karin, karakter seperti apa nih yang, kalau tadi kan skillnya udah ada ya disampaikan, tapi core karakter seperti apa sih sebenarnya yang kita butuhkan nih untuk anak-anak muda saat ini? satu integritas. Integritas itu kan bagian dari, segala macam ya, dan ini kayaknya lagi menjauh dari kita. Jadi kalau kita bilang green jobs, sebelum kita tahu semuanya itu adalah nomor satu integritas. Menjaga reputasi kita, dan walk the talk itu wajib harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita punya skills untuk melakukan kolaborasi. Pemahaman secara holistik terhadap permasalahan yang ada itu juga penting. Dan komunikasi untuk, membangun hubungan tersebut juga diperlukan, di luar dari skill teknis yang dia dia miliki. Nah, dan yang terakhir adalah bagaimana kita punya akhlak yang baik untuk, apa, betul-betul ngedrive sustainability itu is not only for us, but also for others, uh, for the nature, for people gitu. Saya selalu berprinsip bahwa kalau kita hanya mikirkan diri sendiri, diri kita sendiri, ini nggak akan kemana mana Mbak Ria. Dan jangan takut untuk tidak populer. Saya sih nggak takut untuk tidak populer gitu. Karena memang itu tanggung jawab kita di bumi ini, yang harus kita jalankan. Di Islam sendiri sebetulnya kan juga ada prinsip yang, saya nggak tahu buat teman-teman yang apa, eee, yang beragama Islam nih, yang saya sendiri meyakini itu kita punya beberapa hal kan. Yang pertama adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Kita lakukan bukan hanya dengan lewat, apa namanya, dengan tauhid, dengan salat, dengan sholat, dengan zikir, tapi kan juga amal ibadah lewat, hubungan dengan Allah. Kemudian hablum minannas. Hablum minannas hubungan dengan manusia. Oke, kita lakukan dengan silaturahim, tapi juga ada akhlak sosial kan, dengan menjaga lingkungan, dengan menjaga supaya mereka tidak sakit dan lain sebagainya. Belum lagi hablum minal alam, hubungan kita dengan alam, menjaga, bumi titipan Allah ini, kan itu harus kita lakukan. Tapi yang juga, harus benar-benar kita pahami itu adalah hablum ma'an nafs, hubungan dengan diri sendiri. Kita menjaga kebersihan hati kita, integritas kita, kedisiplinan diri kita, supaya ketiga, eee, dimensi yang lainnya itu betul-betul terjaga. Itu ada loh Mbak di agama Islam, dan saya juga yakin itu ada di agama-agama yang lain. Saya saya kapan itu juga, berdiskusi dengan teman dari agama Katolik ya, dia punya yang namanya Laudato Si, yang mengajarkan prinsip yang sama. Kemudian di budaya Bali ada namanya Trihita Karana, kan hampir sama dengan agama kita, dengan 4 dimensi tersebut. Jadi sustainability sebetulnya bukan hal baru, cuman kitanya aja yang harus betul-betul memasukkan itu di dalam rangkaian kerjaan kita. Ini satu paket kok, nggak bisa terpisah, gitu. Gitu kira-kira, Mbak. Oke, Bu Karin. Nah, Maaf ya terlalu menarik. agamis jadinya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa banget Bu Karin. Tapi memang jadi mengingatkan kita ya bahwa kita kan, ya tadi kayak yang Bu Karin bilang, kita kan di bumi ini cuma ngontrak ya, sewa gitu, dipinjemin tempat untuk sementara. Dan memang menyentuh banget nih Bu Karin bahwa memang masa iya sih kita mau ninggalin dalam kondisi rusak ya tempat yang sudah disewakan.
Katanya secara Iya. gratis, cuma-cuma gitu ya, udaranya gratis dan seterusnya begitu. Dan kita meninggalkannya dalam kondisi yang sangat rusak begitu. Nah, apalagi dengan isu lingkungan yang sekarang ya Bu Karin, bencana yang di Sumatera ya, ada isu deforestasi juga begitu. Yang kemarin kita juga lihat di hutan di Papua sudah mulai berkurang begitu. Bagaimana ya kami-kami ini gitu sebagai generasi muda yang memang jarang tidak punya banyak akses sebagai kebijakan, bukan pemangku kebijakan gitu ya, sehingga tapi kita pengen melakukan sesuatu nih Bu Karin. Selain dengan tadi ya tentunya membuang sampah dengan betul, mengusahakan minim atau zero waste dan seterusnya. Terkait penanaman pohon ini apakah memang mungkin ya bisa kita lakukan galakan begitu di komunitas atau di kita begitu Bu? Mungkin kita udah harus mulai berubah dalam artian gini, generasi muda itu sebetulnya generasi yang paling bisa semuanya, apalagi yang masih di kampus. Kita bisa melakukan kajian, akademis, kita juga bisa melakukan, advokasi terhadap regulasi, kita juga bisa melakukan mulai kalau misalkan perlu nih, dari teman-teman kampus melakukan pemilihan, eee, program-program atau perusahaan, yang benar-benar berlabel Walk the Talk ya, dan perusahaan yang berlabel yang talk the talk, gitu. Atau misalkan, apa namanya, mengubah cara pikir para para pejabat kita, baik di pemerintahan ataupun di parlemen, dengan memberikan evidence base. "Ini loh evidence base saya mengkaji ini seperti ini," gitu. Pendekatan kepada para pemuka agama. Saya sering sekali sekarang berkunjung ke beberapa, pemuka agama, itu untuk berdiskusi terkait dengan hal tersebut. Karena saya melihat gini, lelah juga lama-lama hanya berbicara dengan satu sisi, misalkan pemerintah, ya kan? Sementara desakan sebegitu banyak dan orang itu tahu segini, sekecil ini, tapi sudah berbicara gitu, panjang lebar. Sementara kita hanya tahu di permukaan, tidak sampai ke bawahnya, padahal penyebabnya itu ada di bawahnya. Nah, dengan kita banyak berdialog dengan beliau-beliau itu, ternyata beliau akhirnya, "Oh iya ya, ternyata seperti ini ya, dan ternyata ini ada loh di Al-Qur'an seperti ini," gitu. "Oh ini ada loh di apa, Alkitab ini isinya begini." Hasilnya sama. Nah sekarang bagaimana bapak-bapak ini, para pemimpin agama ini mendorong adanya, eee, pertobatan ekologis, gitu. Jadi itu yang kami sekarang lakukan Mbak Mbak, Ria, selain kita melakukan apa yang harus kami lakukan dari sudut industri, tapi kami juga sekarang melakukan advokasi bukan hanya ke pemerintah, tapi juga ke pemimpin-pemimpin masyarakat informal yang ada. Supaya ini sama-sama kita lakukan perubahannya. Oke. Menarik tadi istilahnya Bu, pertobatan ekologis gitu ya. Luar biasa sekali. Dan memang kalau kadang-kadang kan kita mau mulai melangkah itu banyak keterbatasan yang rasanya misalnya wah, mau menanam pohon dananya nggak ada dan seterusnya. Nah, tapi tadi menarik sebenarnya kita bisa loh untuk melakukan evaluasi kebijakan, evidence base gitu ya Bu ya untuk kemudian itu Mhm. yang disuarakan gitu, tidak hanya menyuarakan concern yang tidak based on evidence gitu ya Bu ya, sehingga jadi bisa lebih kuat didengar. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Bu. Dari Pak Mas Khalil Fauzi. Halo Bu Karin, izin bertanya lagi. Action apa yang dilakukan tim Ibu untuk mengadvokasi nilai sustainability ke karyawan di semua chain value PT Coca-Cola? Kalau, untuk sustainability, jadi kami tuh ada beberapa channel yang kami lakukan. Yang pertama lewat ABP, jadi Annual Business Planning, kami ikut di semua, ABP yang dilakukan oleh tiap-tiap function. Kemudian juga, yang kedua itu melalui workshop-workshop. Jadi ada khusus untuk, misalkan supply chain, kita nanti sharing di sana, terus kemudian juga dengan, tim komersial, bagaimana mereka juga harus mengedukasi bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga customer-nya mereka, dengan, tim people and culture, kami juga berkolaborasi dengan mengadakan yang namanya sustainability talk untuk internal dan juga, melalui KPI. Jadi KPI itu juga salah satu channel untuk berdiskusi dengan mereka. Capaian ini belum ada, gimana caranya kalian untuk mencapai itu? Gitu.
Jadi banyak sih Mbak sebetulnya, channel yang bisa kita pakai. Nah, apakah ada audit ke karyawan, Bu? Maksudnya kan kita pengen membentuk begitu ya, membentuk perilaku kan Mhm, bukan hal mudah ya sebetulnya. mhm, Apakah mhm. ada by system begitu ketika ngelihat contoh misalnya, loh kok masih membuang sampah sembarangan misalnya, atau ditemukan sudah ada sampah yang dibuang di bukan pada tempatnya, atau hal lain begitu, ada pelanggaran-pelanggaran lingkungan yang dosa-dosa ekologis mungkin ya, Bu, Mhm, istilahnya. mhm. Ada ini nggak ya, ada punishment atau reward and punishment system gitu? Eee, Terus terang aja belum ada, karena kami berharap bahwa itu tidak perlu dilakukan. Mereka sudah harus punya kesadaran moral untuk, melakukan tersebut. Jadi biasanya kita dengan kampanye-kampanye itu kita lakukan. Kalau untuk, punishment belum ada, Mbak. Saya berharap bahwa itu tidak dilakukan gitu. Harus tumbuh dari dalam diri sendiri, Oke, baik. gitu. Ada pertanyaan lagi nih Bu Karin dari Mbak Rani. Selamat siang Bu Karin, izin bertanya, sekarang hampir semua proses bisnis sudah terdigitalisasi. Kalau dari pengalaman di Coca-Cola sendiri, bagaimana teknologi digital bisa benar-benar membantu perusahaan menjalankan bisnis berkelanjutan yang bertanggung jawab tanpa menambah jejak karbon baru dari sisi operasional? Sebetulnya kan dengan digital itu kita akhirnya, bisa menjadikan digitalisasi yang rendah karbon, kemudian efisien dan diarahkan untuk sustainability outcomes. Kerangkanya misalkan ya teknologi, digital kita pakai untuk, optimasi rute dan rute dari logistik tim. Jadi menggunakan IoT atau telematics yang dipakai oleh teman-teman logistik. Kemudian juga, automated energy management system di pabrik itu kan juga digital. Terus, dalam soal operasional kita bicara tentang paperless operation. Jadi semakin sedikit penggunaan paper-paper jadi kayak invoice lah, dokumen, serah terima procurement lah, atau apa itu sudah semuanya udah paperless. Kemudian juga, apa, predictive maintenance. Jadi kita udah melakukan, automated predictive maintenance, jadi kita bisa tahu kapan itu spare part akan, diganti dan lain sebagainya, sehingga tidak perlu lagi, oh ini cek ini cek ini cek ini cek ini, tapi kemudian menambah emisi untuk, operasional tersebut. Terus juga, dengan adanya teman-teman itu menggunakan blockchain dan IoT untuk, mereka mencegah kebocoran emisi dan air di supply chain, ada sensor juga di fasilitas yang kami pakai, sistem pelaporannya juga otomatis, jadi dari sistem prosedur di supply chain itu sudah, eee, apa ya, sudah digitalisasi sehingga mengurangi error manusia dan kita nggak perlu lagi kan redo kalau kalau error kan pasti redo kan, itu juga udah dilakukan. Biaya compliance juga berkurang dengan, hal tersebut dan, yang pasti jangan takut untuk digitalisasi ya, karena kan banyak sekali metode-metode yang, bisa kita lakukan untuk benar-benar mendukung bisnis berkelanjutan tanpa kita menambah jejak karbon. Yang pasti pada saat pemilihan digitalisasi itu harus kita perhatikan bahwa program tersebut akan mengurangi energi dan bahan bakar melalui optimasi otomatis, kemudian mengurangi material, termasuk paperless, meningkatkan traceability dari proses, dan mencegah kebocoran emisi dan air, terjadi circular economy yang terintegrasi dari, nol sampai kembali ke nol kembali. Kemudian keputusan selalu berbasis data, evidence based, menggunakan juga infrastruktur yang, digit apa ya, menggunakan infrastruktur digital yang rendah karbon, itu sudah mulai banyak juga. Jadi dia less less, emission, dia pakai satellite dan lain sebagainya. Dan yang juga harus diperhatikan bagaimana dampak sosial dan inklusinya. Jadi jangan sampai digitalisasi itu juga akhirnya memotong
inklusi terhadap sesama manusia. Jadi ya itu, jadi kita harus menjadikan digitalisasi itu sebagai enabler utama menuju net zero. Kira-kira seperti itu Mbak Ria. Oke, terima kasih Bu Karin. Boleh ya kasih reaction applause-nya untuk Bu Karin dan kita semua. Nggak kerasa ya udah 3:30. Banyak banget diskusi menarik yang udah kita lakukan ya. Banyak diskusi yang membangun nih untuk harapannya awareness ini tidak berhenti sampai di sini. Tapi teman-teman bisa lanjutkan begitu ya. Dan di sini teman-teman juga boleh banget untuk akses https://skillsforimpact.thinkific.com. Linknya juga sudah kita share di chat Zoom, bisa langsung diklik, bisa akses Green Job Training atau pelatihan Green Jobs nanti secara gratis, teman-teman bisa mendalami lagi. Sehingga tadi ya, jadi generasi emas menjalankan tanggung jawab kita kepada Tuhan, Allah, mungkin yang beragama lain juga tadi sama gitu ya ajarannya. Kemudian juga tanggung jawab kita kepada sosial, generasi penerus kita nantinya, dan tanggung jawab kita terhadap diri sendiri nih yang sudah diamanahi dunia ini sebagai tempat yang disewakan, dipinjamkan untuk kita tinggali. Jangan sampai kita tinggalkan dalam kondisi rusak. Nah, teman-teman semua nggak kerasa ini sudah rangkaian sesi terakhir, sudah sesi ke-10. Teman-teman sudah di-share ya link presensi dan link post test. Silakan bisa dikerjakan post testnya dan diisi presensinya untuk memastikan nanti teman-teman berhak mendapat sertifikat sesuai dengan ketentuan kita ya, minimal mengikuti 7 sesi dan mengerjakan pre serta post testnya. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di akhir acara, sudah tepat jam 15.30. Saya tutup dengan quote, "Sustainability begins when the young choose to care and the educated choose to act." Saya akhiri dengan pantun, ikan hiu pakai crop top. Thank you and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Terima Ria. kasih Makasih Bu semuanya. Karin. Salam Ya, sehat. sehat selalu. Sampai bertemu Bu Karin. Terima kasih. Siap, teman-teman semua, izin saya tutup ruangan. Jangan lupa ya, link-link tadi silakan di-copy dulu. Pastikan teman-teman isi link presensi, post test, dan juga akses tadi ya, skillsforimpact.thinkific. Dan untuk bisa akses sesi materi Green Job lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin tutup ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.